Kita semua tahu lagu temanya. Tapi, pernah nggak kalian merasa ada yang janggal? Kenapa Dora selalu bertanya pada kita? Padahal, benda yang dia cari ada tepat di depan matanya. Kenapa dia bicara dengan benda mati seperti peta dan tas punggung? Dan yang paling misterius, kemana sebenarnya orang tuanya sampai membiarkan anak kecil berkelana di hutan liar sendirian? Malam ini, kita bakal bongkar teori gelap di balik petualangan Dora yang bakal bikin kalian merinding. 1. Teori gangguan penglihatan dan memori. Banyak penonton yang merasa frustasi karena Dora sering gak melihat hal yang sangat jelas. Teori populer menyebutkan bahwa Dora sebenarnya mengalami gangguan penglihatan atau kondisi psikologis yang disebut dengan anterograde amnesia. Dora terus bertanya pada penonton bukan karena dia ingin mengajar, tapi karena dia benar-benar bingung dan butuh bantuan untuk merespons apa yang dia lihat. Penonton atau kita adalah suara di kepalanya yang membantu dia tetap bertahan di dunia yang dia sendiri tidak pahami. 2. Dunia imajinasi atau rumah sakit. Ada sebuah teori creepypasta yang sangat gelap. Dora dikatakan sebagai seorang anak yang terjebak di dalam ruang perawatan rumah sakit. Karena rasa sakit dan kesepiannya, dia menciptakan dunia petualangan di pikirannya. Boots si monyet adalah representasi dari boneka pemberian ayahnya. Dan Swiper si rubah adalah perwujudan dari rasa takutnya akan kehilangan barang-barang atau bahkan kehilangan nyawanya sendiri. Itulah kenapa setiap kali kita bilang Swiper jangan mencuri, Swiper akan pergi. Itu adalah cara Dora menenangkan rasa takutnya sendiri. Bagian 3. Orang tua yang menghilang. Di manakah ibu dan ayah Dora? Meskipun mereka sesekali muncul, mereka seolah membiarkan Dora menghadapi bahaya besar seperti buaya, hutan lebat, hingga jembatan putus. Teori konspirasi menyebutkan kalau Dora sebenarnya sedang berada di alam antara. Dia sedang menempuh perjalanan menuju sebuah tempat yang jauh, dan orang tuanya sebenarnya hanya bisa memantau dari jauh karena mereka sudah berbeda alam. Inilah kenapa Dora selalu butuh peta untuk menunjukkan jalan pulang, karena jalan itu sangat sulit ditemukan oleh jiwa yang tersesat. 4. Siapa sebenarnya peta dan tas punggung? Peta yang bisa bicara dan tas punggung yang punya segalanya adalah hal yang paling tidak masuk akal. Secara metafora, tas punggung adalah beban emosional yang dibawa Dora. Sementara peta adalah takdir yang sudah digariskan. Dora tidak punya pilihan selain mengikuti garis di peta itu. Pernahkah kalian sadar kalau Dora tidak pernah benar-benar sampai ke tempat baru yang permanen? Dia selalu kembali ke titik awal atau pergi ke tempat yang serupa. Ini adalah siklus tanpa akhir yang harus dia jalani selamanya. Jadi, apakah Dora hanya seorang penjelajah cilik yang pintar, atau dia adalah simbol dari jiwa yang sedang mencari jalan pulang di tengah kebingungannya? Walaupun aslinya kartun ini dibuat untuk mengajar bahasa dan kemandirian, detail-detail aneh di dalamnya selalu menarik untuk dibahas dari sisi misteri. Kalau menurut kalian, kenapa Dora selalu nanya hal yang sudah jelas? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe untuk bongkar misteri kartun masa kecil lainnya. Sampai jumpa.